Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu ya, mungkin nggak semua yang ada di sini sudah pernah bertemu dengan saya. Sebetulnya di bulan April ya kalau nggak salah, paroki pertama Maret ya, akhir Maret, 29 Maret itu di paroki pertama. Sebetulnya saya sudah hadir di Bali ketika itu, tapi tempatnya bukan di sini, di Puri Ayu ketika itu, tempatnya di Puri Ayu. Saya dengan anak saya yang pertama ketika itu. Kalau ini Talita anak saya yang kedua sekarang. Iya. Jadi ini kedatangan saya yang kedua di Gesim Bali, namun kedatangan yang pertama untuk sharing firman di Gesim Bali sesudah Tuhan atas izin Tuhan ada Gesim Bali, maka ini sharing firman yang pertama. Dan ya ini flyer paroki pertama di 29 Maret, dan ini flyer untuk ibadah hari ini. Saya mengambil judul God's Destiny, tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan. Kenapa judul ini Tuhan berikan? Ini judul tentu tidak datang dari hasil bertapa terus muncul gitu ya. Ini judul dari Tuhan. God's Destiny. Kenapa penting untuk tahu tujuan Tuhan? Karena Tuhan punya tujuan, kita juga punya tujuan. Tante Mary, saya kenal dia udah lama di Jakarta, tapi dia sudah 3 minggu ya di Bali. Kedatangannya ke Bali pasti ada tujuan. Ada tujuan. Tadi saya kenalan dengan Arce ya, Arce betul ya, Arce pelari ya, atlet lari. Arce memilih atlet lari pasti ada tujuannya. Minimal biar fisiknya sehat. Banyak pasien saya yang saya perkenalkan diri mungkin belum lengkap ya. Saya berprofesi dokter, saya internis, subspesialis lambung dan saluran cerna. Banyak pasien saya yang pada usia tertentu mulai sakit-sakitan karena kurang olahraga sepanjang sejak dia muda sampai, jadi Arce sudah pilih profesi yang sangat ideal untuk fisiknya. Tadi saya kenalan juga dengan Yesi. Yesi tadi singer kita di sini ya. Tentu datang ke sini ada tujuan. Kita punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Matching nggak tujuan kita dengan tujuan Tuhan? Bapak Rohani sering menyebut Amos 3 ayat 3. Sering mengutip Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji? Apakah tujuan kita akan sama dengan tujuan Tuhan? Kalau kita belum punya kesepakatan dengan Tuhan, belum punya janjian dengan Tuhan, apakah akan sama? Kita akan lihat. Pertama-tama saya mau ajak kita untuk membaca satu ayat yang inilah tujuan Tuhan. Yehezkiel 49 ayat 9. Saya selalu suka untuk mengajak kita berdiri. Mari kita berdiri, kita deklarasikan Yehezkiel 47 ayat 9 bersama-sama. Mudah-mudahan jelas di depan ya. Kita ucapkan bersama-sama dari kata sehingga, 1, 2, 3. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana akan hidup. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ayat ini sebetulnya adalah ayat visi dari Gesim. Jadi ketika saya masuk di gereja Gesim ini di tahun 2015, sebetulnya relatif baru. Sebelumnya saya di gereja lain, gereja yang besar, yang sangat banyak pengikutnya, ya, sangat banyak warganya ya tadinya. Bertahun-tahun dari sejak remaja gitu ya. Tapi kemudian atas pertolongan Tuhan saya bertemu dengan Gesim Jakarta, dan sejak itu saya memutuskan saya tidak akan pindah lagi. Kenapa? Karena saya mendapat begitu banyak pengajaran yang sungguh-sungguh menjadi makanan buat roh saya. Dan ketika itu di awal-awal saya masuk Gesim Jakarta, Bu Mary udah jauh lebih dulu dari saya ya. Saya masuk, Bu Mary sudah penyanyi di Gesim Jakarta. Ya, ketika saya masuk Gesim Jakarta, Bapak Rohani memang sedang membawakan menggali topik ini. Dan dia katakan
Ayat ini adalah visi dari Gesim. Kemana saja sungai itu mengalir, makhluk yang berkeriapan akan hidup. Sebelum kita gali lebih lanjut, saya mengajak kita untuk membaca perikopnya. Dimulai, saya kalau sharing, saya suka membuat sistematika. What, why, what itu apa, kenapa, bagaimana, siapa gitu ya. Dan sekarang what, apa sih tujuan Tuhan? Saya ngajak kita untuk membaca perikopnya yang dari Yeskiel 49 tadi, ayat 1 sampai 9. Kita baca bersaut-sautan ya. Saya akan baca yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan baca yang genap. Saya mulai dari ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Bali juga timur ya dari Jakarta. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringi aku keluar melalui pintu gerbang utara. Di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan berwarna biru asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi halal. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Amin. Yeskiel 47. Sebetulnya perjanjian lama itu relatif agak jarang kita baca, kita renungkan, kita gali ya. Agak sulit-sulit kalau saya waktu saya masih masih SMA, kuliah sebelum masuk Gesim. Saya merasa perjanjian lama tuh sulit-sulit. Cuman ya saya baca juga. Karena kan memang harus dibaca ya. Sejak saya lahir baru di sekitar di SMP ya, masih muda. Dan ketika itu saya memutuskan memang saya harus baca Alkitab, saya harus belajar firman. Tapi saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, baru ketika saya masuk di Gesim. Puji Tuhan saya bertemu dengan gereja Gesim. Yeskiel 47 berbicara tentang ada aliran yang keluar dari bait suci. Kalau kita lihat di gambar ini ya, ini bait suci, lalu ada air yang mengalir keluar dan makin jauh makin dalam. Ada aliran air kehidupan. Di ayat 1, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari ambang pintu bait suci itu mengalir menuju ke timur. Dari Allah pasti akan keluar air kehidupan. Pasti, karena Allah itu sumber. Allah itu sumber kehidupan. Dan air itu akan mengalir ke timur, ke Bali. Karena Bali di arah timur dari Jakarta ya, pas banget ilustrasinya. Nah, kemudian sesudah pergi ke arah timur dan dia mengukur 1000 hasta, dia menyuruh malaikat itu menyuruh Yeskiel masuk kan. Coba masuk ke air itu. Lalu Yeskiel masuk, air itu semata kaki.
Saya nggak tahu di Bali pernah banjir apa enggak ya. Tapi di Jakarta dulu sering banjir. Jadi kalau ngelewatin air semata kaki mah sering. Banjir yang kecil-kecil itu sering di rumah sakit tempat saya bekerja, di jalanan sampingnya itu air semata kaki sering kalau lagi banjir. Kita bisa nggak jalan kalau air semata kaki? Ya bisa ya, bisa. Ya agak-agak terganggu sedikit tapi bisa banget, lancar. Aliran air ke sana, kita jalan ke sana sangat bisa. Kemudian ayat 4a. Ia mengukur 1000 hasta lagi, makin jauh. Menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Air sampai selutut, arah air ke sana, kita mau maju ke sini, mulai agak sulit ya. Ada yang mesti kita lawan ya. Tapi lumayan bisa. Apalagi kalau ada atlet renang di sini. Di sini atlet semua soalnya. Kalau atlet renang jago pasti jago. Itu aja mah kecil gitu ya. Jalan lagi. Kalau kita lihat di sini ya. Air sampai selutut. Jalan masih bisa. Cuman agak susah memang. Mesti keluarkan tenaga. Tapi bisa. Lalu dia mengukur lagi. Sesudah 1000 hasta lagi. Masuk lagi. Sudah sepinggang. Sepinggang mulai sulit. Tapi dengan usaha masih bisa. Air mengalir ke sana, kita mau maju ke sana, masih bisa. Tapi sudah semakin besar usaha yang mesti kita lakukan. Lalu orang itu jalan lagi, 1000 hasta lagi. Dan suruh Yehezkiel masuk lagi. Nah sekarang air itu sudah melewati kepala. Sudah melewati kepala, udah begini. Nah kalau sudah melewati kepala, masih bisa jalan? Nggak bisa. Yang bisa kita berenang mengikuti arus aliran air itu. Ikut air itu mau kemana. Nggak bisa lagi kita menentukan, saya maunya ke sana. Nggak bisa. Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau aliran air kehidupan yang diberikan kepada kita itu, kita ikut bergerak bersama aliran air kehidupan yang Tuhan berikan. Ya tujuan yang Tuhan mau kita ikut. Tuhan tidak mau kita punya kemauan sendiri. Tuhan saya maunya ke situ. Tuhan suruh Tante Mary ke Bali. Tuhan saya mau ke Ambon. Enggak, ke Bali. Tante Mary ikut. Berarti dia sudah mengalir bersama dengan aliran air kehidupan itu. Amin. Di Kolose 3 ayat 3, Paulus berkata kepada jemaat Kolose, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mati, artinya apa? Secara manusia lama, mati. Orang kalau sudah mati kan, saya kan sehari-hari sering ketemu pasien yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, tangannya kan nggak bisa gini-gini lagi. Nggak bisa dia, aku mau bangun, nggak bisa. Tidak bisa marah, mau diapakan juga diganti bajunya kan, kalau sudah mayat diganti bajunya, nggak bisa pelan-pelan, saya mau baju yang itu, nggak bisa. Kalau kita sudah mati, pilih, nggak bisa. Kalau kita sudah mati, nggak bisa pilih-pilih lagi. Apa yang Tuhan suruh, itu yang aku ikut. Itu namanya sudah mati di dalam daging. Sudah mati manusia lama kita. Mati dalam daging, selanjutnya manusia baru kita ikut Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Hidup kita tersembunyi dalam Kristus. Orang lihat kita, yang terlihat Kristus, bukan kita. Sifat-sifat lama kita sudah dikuburkan. Yang pemarah, yang pemalas, yang segala yang buruk-buruk sudah dikuburkan, mati bersama-sama dengan kematian Kristus. Kita bangkit dan sifat-sifat Kristus itulah yang menjadi sifat kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Disitulah kita bisa mengalir bersama dengan aliran air kehidupan itu. Ikut destiny Tuhan, ikut tujuan Tuhan. Kemana saja air itu mengalir, semua yang di sana akan hidup. Ini yang menjadi visi Gesim. Dan ini juga visi Gesim Bali. Di ayat 8 dikatakan air itu, penglihatan Yehezkiel, air itu menuju ke laut asin. Laut asin itu kalau di peta itu laut mati. Laut mati itu laut yang saking tinggi kadar garamnya, tidak ada kehidupan di situ. Tidak ada makhluk yang bisa hidup di situ. Maka namanya juga laut mati. Tapi dalam penglihatan Yehezkiel, aliran air kehidupan itu menuju ke laut asin, dan laut itu, air itu menjadi tawar, ditawarkan oleh aliran air kehidupan itu, dan bisa hidup. Yang tadinya berkeriapan bisa hidup. Yang tadinya cuma asal-asalan bisa hidup.
makhluk yang berkeriapan menjadi makhluk yang hidup karena ada aliran air kehidupan. Ini adalah pastor ganteng ini. Sekian waktu yang lalu Pastor Rio mengajar saya, dan saya dokter, tapi juga saya dosen. Saya punya murid, dan murid saya begitu masuk di rumah sakit saya, selalu saya ajak. Sedikit paksa sih sebenarnya ya. Kalau Tuhan sedikit maksa namanya metastasis ya. Sedikit diharuskan untuk ikut kelas Pastor Rio. Dan ini salah satu slide ketika Pastor Rio sedang mengajar. Di Kejadian 3 ayat 19 dikatakan dengan berpeluh. Ini Tuhan ini ceritanya ketika Adam memutuskan untuk melawan Tuhan, melakukan dosa. Maka dia kan diusir ya. Ketika itu Tuhan berfirman begini, Allah berfirman begini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia kalau sudah terputus hubungannya dengan Allah, manusia itu di mata sorga adalah debu. Biarpun secantik apa, sekaya apa, sehebat apa, posisinya di dunia setinggi apa, di mata Allah, di mata sorga, debu tanah. Ini khotbah Pastor Rio lagi. Aduh, saya banyak mengutip Pastor Rio ya. Pastor Rio ini idola koas-koas saya soalnya. Di Mei, Pastor Rio sedang bicara tentang tanda Pak Yesus adalah kesia-siaan, dan ini slide-nya ketika itu. Ini di Kejadian 3 ayat 14. Sesudah Tuhan marah sama Adam karena melakukan dosa, Tuhan lalu marah sama ular. Dia bilang gini, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini kutukan Tuhan sama ular. Dia bilang, debu tanah yang kamu makan seumur hidup. Waktu baca ayat ini dulu saya berpikir gini, ular yang saya lihat mah makanannya bukan debu ya. Ular tuh kan makan ayam. Ular bisa makan singui. Aduh sayang ya, mui yang enak itu. Masa kita bagi sama ular? Kok nggak cocok? Pastor Rio mencerahkan ketika khotbah ini. Yang dimaksud dengan debu tanahlah yang menjadi makananmu adalah ular tua itu sebagai iblis. Makanan iblis adalah debu tanah, bukan debu tanah yang kita pegang, bukan. Manusia yang terputus hubungannya dengan Allah, itulah debu tanah. Di mata sorga, sehebat-hebatnya, sekeren-kerennya manusia, kalau dia terputus hubungan dengan Allah, dia debu tanah. Dan debu tanah itu makanan buat si ular tua. Karena itu 1 Petrus 5 ayat 8, ini Petrus yang ngomong sama murid-muridnya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Sadar, berjaga-jaga ya, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis diumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dia bisa telan. Juga iblis diumpamakan seperti ular yang mencari mangsa, dan debu tanah yang akan dia telan, dia makan seumur hidupnya. Hati-hati, iblis itu mengaum-ngaum mencari mana ya yang ada, yang kita boleh percaya dengan iman yang ada di sini. Tidak ada debu tanah ya. Semua kita terkoneksi dengan Tuhan ya. Jangan sampai kita di sini debu tanah, karena kalau kita debu tanah, kita mangsa ular tua itu. Kalau sampai kita tidak terkoneksi, kita mangsa singa yang mengaum-ngaum itu. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh anak-anak Tuhan. Jangan sampai tidak terkoneksi. Karena kalau tidak terkoneksi, debu tanah. Mau cari apa sih di dunia? Saya bilang sama murid-murid saya sebelum masuk di tempat saya, itu banyak yang debu tanah. Artinya tidak terkoneksi. Artinya jarang baca Alkitab. Sering cerita juga ke Pastor Rio, mereka terus terang cerita, sharing. Jarang baca Alkitab, jarang doa, bahkan tidak mengerti yang
tujuan Tuhan dalam hidup, tidak mengerti bagaimana untuk terkoneksi, nggak ngerti. Itu debu tanah, itu sasaran iblis. Jangan bodoh, jangan sampai kita seperti debu tanah. Tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah supaya semua orang selamat. Kehendak Tuhan adalah supaya semua orang terkoneksi dengan kekekalan. Itu kehendak Tuhan, supaya kita berpindah dari perjalanan menuju kematian kekal, berpindah masuk dalam perjalanan menuju kekekalan bersama Allah Bapa di sorga. Itu kemauan Tuhan, itu tujuan Tuhan, itu destiny Tuhan yang berkeriapan menjadi hidup yang terkoneksi dengan sorga, hidup yang menuju pada kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Itu kemauan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Tadi saya katakan saya punya banyak koas ya, murid ya, yang sebelum masuk tempat saya, rumah sakit saya, bimbingan saya kan mereka tuh rata-rata 10 minggu masuk di dalam bimbingan saya. Sebelum masuk rata-rata mereka mengaku jarang ke gereja dokter, jarang baca firman dokter, soalnya sibuk. Iblis sangat pandai menipu. Iblis bilang, kamu sibuk ya, kamu tuh sibuk banget jadi kamu gak ada waktu untuk Tuhan. Itu tipuan iblis yang luar biasa, yang sangat kena ke murid-murid saya dan ke umumnya orang. Semua orang merasa begitu sibuk, gak ada waktu untuk Tuhan. Itu namanya bodoh. Kata firman, itu bodoh. Tidak terkoneksi dengan Tuhan, itu bodoh. Tapi puji Tuhan, sesudah mereka murid-murid saya masuk dalam bimbingan saya selama 10 minggu, dan satu demi satu saya layani pribadi, dan satu grup dimuridkan oleh Pastorio dalam 4 seri pertemuan ya Pastor ya. Akhirnya di akhir dari perjalanan mereka berubah, rutin ke gereja, rutin baca firman, bahkan rajin bersaksi. Saya tinggal bilang aja, ada acara ibadah di rumah sakit, ayo siapa yang bersaksi, kamu, langsung saya tunjuk, langsung siap, langsung bisa, langsung mau. Yang tadinya bicara terbata-bata, langsung bisa, langsung. Saya juga dulu waktu masih belum masuk Gesim, ngomong itu gugup-gugup, aduh mana berani saya berdiri di depan kayak begini, mana berani, nggak berani. Tapi begitu saya menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup saya, Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan, Tuhan perlengkapi, dan saya percaya semua bisa mengalami seperti itu, amin. Nah, kita kembali ke God Destiny, tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan kalau dari bahasa Yunani prorismos, ini bukan saya yang belajar Yunani, ini Bapak rohani saya yang ngajarin. Prorismos itu ada 3 arti. Tujuan Tuhan ada 3 arti. Pertama, destiny, tujuan yang sejak awal sudah Tuhan tetapkan dan tidak akan berubah, itu destiny. Kedua, tujuan Tuhan untuk hidup yang bermakna. Dan ketiga, tujuan Tuhan untuk hidup yang berfungsi. Kita lihat satu demi satu. Destiny Tuhan, tadi kita sudah bahas ayat yang tadi kita baca dari awal, itu destiny Tuhan. Itu maunya Tuhan untuk setiap gereja Tuhan. Itu maunya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Gereja itu bukan gedungnya ya, bukan gedung ini gereja, bukan. Kita jemaat, itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mendapatkan aliran air kehidupan, bukan cuman semata kaki, bukan cuman sepinggang. Karena kalau masih sepinggang, kita masih bisa mau-mau kita masih bisa tawar-tawaran dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau sampai tenggelam, ikut tujuan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kedua, God's destiny adalah hidup yang bermakna. Hidup itu bermakna kalau terhubung dengan kekekalan. Kalau tidak terhubung dengan kekekalan, tidak bermakna. Saya karena saya dokter, saya punya pasien dong. Suatu hari saya lagi kerja, ditelepon sama suster di ICU, dokter, ada pasien di ICU, pasiennya udah koma, tapi ada 3 keluarganya, 3 anak muda, minta supaya ada yang berdoa untuk pasiennya. Dokter bisa datang? Oh ya bisa. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, saya harus bilang bisa. Saya datang ke ICU dan saya melihat ini gambarnya, matanya saya tutup ya. Orang yang sudah koma dengan segala alat-alat terpasang, dan saya nggak bisa berkomunikasi dengan orang itu kan.
Saya tidak bisa menanyakan, Bapak sudah terima Yesus? Nggak bisa. Orangnya sudah koma. Tapi di depan saya ada 3 orang anak muda, keluarganya. Mereka ngeliatin saya, awalnya seperti nantang gitu ya. Sepertinya jangan-jangan mereka berharap saya doa lalu orang itu bangun gitu ya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa mengintervensi orang yang sudah koma, karena saya nggak bisa ngajak ngomong. Tapi di depan saya ada 3 orang anak muda. 3 orang anak muda ini, saya yakin inilah sasaran Roh Kudus. Saya lalu sampaikan ke mereka, ke 3 orang ini, bahwa Tuhan Allah mengasihi manusia, bahwa dosa membuat manusia terpisah dari Allah dan tidak bisa mengalami kasih Allah. Yesus sudah mati menggantikan kita, namun kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya langsung tantang mereka bertiga, mau kalian buka hati terima Yesus? Hanya dengan cara itu kalian bisa mendapatkan keselamatan. Puji Tuhan, mereka mau. Ini di ICU, kita tutup korden, kita di ICU tutup korden. Saya berdoa untuk mereka bertiga, mereka terima Yesus, dan saya percaya itu adalah saat itu malaikat di surga bersorak-sorai karena ada 3 orang yang mau menyatakan, mendeklarasikan, saya mau terima Yesus. Saya juga berdoa untuk yang sakit. Ya, saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, yang sakit ini ada dalam otoritas Tuhan. Karena saya tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Tapi otoritas Tuhan, kemutlakan Tuhan, kehendak Tuhan jadi atasnya. Tapi yang 3 orang ini, biar Tuhan yang terus bekerja agar hidup mereka terus untuk pekerjaan Tuhan. Itu hidup yang bermakna, yang terhubung dengan kekekalan. Hidup yang tidak terhubung dengan kekekalan adalah debu tanah. Hidup yang tidak bermakna, hanya debu tanah. Sekeren apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, debu tanah di mata sorga. Amin. Saya juga pernah punya pasien. Saya banyak cerita pasien karena saya sehari-hari dengan pasien ya. Pasien yang sakit kanker stadium 4 dan ginjalnya sudah rusak cuci darah. Jelek keadaannya, jelek. Lalu saya kan datang dengan murid saya mau berlatih menyampaikan firman pada pasien. Saya selalu melatih murid-murid saya untuk datang ke pasien, sampaikan firman doa. Jadi murid saya yang ngomong ke pasien, memberitahu tentang kebenaran firman Tuhan lah, firman Tuhan. Lalu pasien tuh bilang gini, dengan mata yang menyala-nyala penuh kemarahan, dokter, saya sedang musuhan dengan Tuhan. Terus kenapa ibu? Karena Tuhan kasih saya penyakit seberat ini. Saya tidak adil, Tuhan tidak adil. Saya marah sama Tuhan. Karena kasusnya berat, murid-murid saya mundur. Saya yang maju. Saya lalu jelaskan bagaimana kita sebagai ciptaan, Tuhan sebagai pencipta. Akhirnya pasien itu nangis dan dia bilang gini, dokter, saya sekarang sadar, saya salah. Saya mau minta ampun sama Tuhan dan saya mau berdamai lagi dengan Tuhan. Saya pimpin dia untuk terima Yesus. Sama dengan 3 orang tadi yang di ICU tadi, ini kesempatan yang berbeda, hari yang berbeda. Terima Yesus. Sesudah dia bilang amin, saya lihat wajahnya berubah, penuh sukacita. Dia nangis karena bahagia. Besoknya waktu kami visit, pasien ini sudah meninggal. Jadi malamnya rupanya meninggal. Murid-murid saya bingung, dokter kan kita sudah doakan, harusnya dia bangkit. Seperti ada orang yang diangkut sama 4 orang, bongkar langit-langit turun kan, Tuhan bilang apa? Bangun, angkat tempat tidurmu, berjalanlah gitu ya. Murid-murid saya mungkin berharap terjadi begitu. Saya bilang, buat sorga, fisik itu nggak penting. Untuk apa? Dia bangun, kalau dia misalnya disembuhkan, lalu seminggu kemudian dia murtad lagi, apa yang akan terjadi? Nyawanya kemana? Rohnya kemana? Mendingan pas dia berdamai dengan Tuhan, malaikat bilang, ibu itu lagi damai dengan Tuhan, mumpung damai, panggil dia pulang, supaya pulangnya ke arah Allah Bapa. Kalau tidak, dia bisa pulangnya ke tempat bertanduk berekor itu, serem banget selama-lamanya. Bayangkan betapa bedanya kehidupan selama-lamanya bersama Allah dengan selama-lamanya bersama yang itu. Betapa bedanya. Karena itu sungguh luar biasa kalau kita bisa membuat, dipakai Tuhan untuk membuat orang hidup berubah menjadi bermakna. Bermakna itu untuk kekekalan. Amin. Yang ketiga,
Hidup yang berfungsi, tujuan Tuhan agar hidup kita berfungsi. Kalau hidup yang berfungsi itu hubungannya dengan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Saya punya sejumlah murid ya. Waktu baru pertama bertemu, kan mereka tiap 10 minggu ganti orang gitu. Waktu baru pertama bertemu, saya kan nggak kenal. Nggak ada yang saya kenalkan, tapi kenalan, lalu sama-sama berjalan, sama-sama belajar. Nah, dalam perjalanan bersama-sama, ternyata murid ini beda loh. Ada yang rajin chat saya, rajin bertanya, rajin tiap kali ketemu saya menyapa, nanya ini, nanya itu. Ada juga yang tiap kali ketemu saya lari, ngumpet, takut. Murid kan suka gitu ya, takut ditanya, jadi ngumpet. Ada yang nggak pernah ngomong sama saya, ada yang sangat-sangat frekuent, intens ngomong dengan saya. Nah, kalau saya mau pergi ke satu tempat, mau ngajak satu murid, yang saya ajak yang mana? Pasti yang lebih banyak ngobrol dengan saya, pasti yang lebih banyak dekat dengan saya. Saya berkenan dengan murid yang itu. Ada perkenanan saya pada murid itu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Ada perkenanan Tuhan atas kita kalau kita terus menyapa Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, baca firman, belajar dari Tuhan. Perkenanan Tuhan akan ada di situ. Raja Daud adalah yang Tuhan katakan secara eksplisit di kitab Rasul, aku berkenan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan eksplisit, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Aduh, luar biasa kalau Tuhan bilang, aku telah mendapatkan Susana, berkenan di hatiku. Aduh, luar biasa. Sebut namamu masing-masing. Aku telah mendapatkan Pastor Rio, berkenan di hatiku, luar biasa. Pastor Joshua Perdana, ada marganya Perdana. Berkenan di hatiku, luar biasa. Kalau berkenan di hati Tuhan, hidup kita pasti akan sama dengan destiny Tuhan. Amin. Pastikan kita berkenan. Tadi waktu kita doa pembukaan di sini, pastornya juga bicara soal perkenanan Tuhan kan. Kita memuji Tuhan. Apakah berkenan? Pujian kita dari mana? Dari hati kita atau sekedar karena kita punya bakat, tapi hati kita tidak terhubung dengan Tuhan? Tuhan tidak berkenan itu. Pastikan kita berkenan kepada Tuhan. Kenapa sih? Kenapa kita harus punya tujuan yang sama dengan Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Tuhan menciptakan kita, gak iseng-iseng. Arca diciptakan bukan iseng-iseng. Isi diciptakan bukan iseng-iseng. Pastor Joshua diciptakan bukan iseng-iseng. Ada tujuan Tuhan. Nah, kita diciptakan dengan tujuan. Maka Dia mau kita membangun hidup yang bertujuan. Apa tujuan Tuhan? Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan. Tujuan Tuhan adalah bagi Dialah kemuliaan. Apapun yang kita kerjakan, untuk kita mesti setiap kali kita mau melakukan sesuatu, mikir ini memuliakan Tuhan enggak? Mengucapkan sesuatu, mikir memuliakan Tuhan enggak? Bahkan merenungkan sesuatu, memuliakan Tuhan enggak? Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, kita sudah tahu tujuan Tuhan untuk kemuliaan Dia. Tapi ada yang namanya free will, kehendak bebas. Manusia diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Kehendak bebas kita bisa memilih mau ikut tujuan Tuhan atau mau ikut tujuan daging kita. Bisa memilih. Kalau ada air tadi mengalir ke sana, kalau masih sepinggang, kita masih ikut tujuan daging kita, bisa. Kita lawan tuh air, bisa. Tapi kalau sudah sampai melewati kepala, kita nggak punya lagi tujuan daging. Kita ikut kemana air itu pergi. Ada tujuan Tuhan. Kita sudah tahu tujuan Tuhan. Hidup yang berkeriapan menjadi hidup. Itu tujuan Tuhan. Tapi kita punya tujuan kita sendiri. Ada agenda kita sendiri. Saya mau ini, saya mau itu, mau ini, mau itu. Pertanyaannya, kehendak bebas kita memilih yang mana? Kehendak bebasku memilih ikut tujuan Tuhan atau ikut
keinginan daging. Masih ngantuk, mau saat teduh males, itu keinginan daging. Tujuan Tuhan bersekutu ya, koinonia ya. Kita mau pilih yang mana? Kehendak bebas kita mau kita arahkan kemana? Destiny Tuhan atau agenda pribadi kita? Bagaimana? Bab terakhir, kalau sudah terakhir mulai, aduh, akhirnya selesai juga. Bab terakhir, bagaimana supaya kita bisa menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, tujuan kita dengan tujuan Tuhan. Pertama, kita harus menyatu dengan Kristus, dan kedua, kita harus menyatu dengan pekerjaan Kristus. Menyatu dengan Kristus. Ini lagi-lagi ini ilustrasi dari Pastor Rio. Teh di gelas. Tadinya ada kantong teh, ada gula pasir, dimasukkan gula pasir ke gelas, dimasukkan kantong teh di gelas, dikocok-kocok, diangkat kantong tehnya. Sekarang di air teh manis ini, bisa nggak dibedakan gulanya yang mana, daun tehnya yang mana? Udah nggak bisa. Itu namanya menyatu. Daun teh, gula sudah menyatu dengan air, nggak bisa dibedakan. Begitu pula kita dengan Tuhan. Kalau menyatu dengan Tuhan, orang lihat kita, orang lihat Tuhan. Efesus 1 ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus. Tujuan Allah, kita dipersatukan dengan Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kalau kita bilang gini, saya mau menyatu dengan Kristus di kekekalan, tapi di kehidupan sekarang kita nggak mau menyatu dengan Kristus, mungkin nggak itu? Nggak mungkin. Di kehidupan yang sekarang kita harus menyatu dengan Kristus, baru nanti di kekekalan bisa menyatu. Untuk menyatu harus terjadi proses yang namanya selaras. Selaras menyatu dengan pribadi dan karakter Kristus. Kolose 3 ayat 10 berkata, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kita terima Yesus sekali, nggak berkali-kali. Murid saya ada yang bilang gini, oh dokter, saya berkali-kali terima Yesus, tiap kali KKR saya berdiri terima Yesus. Tapi saya tanya, kamu tiap hari baca firman nggak? Oh kalau itu enggak. Kan saya ditipu sama iblis. Kata iblis, manusia saya paling sibuk di dunia. Terima Yesus cukup sekali, tapi diperbaharui tiap-tiap hari dengan firman. Amin. Ini adalah lagi-lagi pengajaran Pastor Rio dan tim gembala di Gesim. Ketika kita lahir baru, kita memasuki tahap pertama dari pembenaran. Di situ roh kita selaras dengan Tuhan. Tapi kita ini bukan makhluk roh saja. Kita kan nggak gentayangan. Kita punya badan, punya jiwa. Maka badan, tubuh, dan jiwa kita juga harus selaras dengan firman. Itu terjadi setiap hari saat kita terima firman. Pikiran kita harus kita selaraskan dengan firman. Firman mau apa? Pikiranku harus cocok. Perasaan kita harus kita selaraskan dengan firman. Firman merasakan apa? Perasaanku harus. Jadi artinya tidak ada dalam firman dikatakan adalah engkau galau gitu, enggak ya? Enggak ada ya, gabut gitu, enggak ada ya. Yang ada kasih, sukacita, damai, sejahtera. Siapa yang tadi ngomong gabut? Enggak, perasaan kita harus selaras dengan firman. Keinginan kita harus selaras dengan firman. Bukan Pastor Stefri ya pernah bilang, kita ikut Tuhan atau Tuhan ikut kita. Keinginan kita selaras dengan firman atau firman yang kita paksa-paksa selaras dengan kita. Nggak bisa ya. Keinginan kita harus selaras dengan firman. Apa yang firman mau, itu yang kita mau. Amin. Jadi setiap kali kita baca firman tiap-tiap hari, selaraskan. Baca firman bukan cuma sekedar baca blog, udah. Selaraskan pikiran kita dengan firman, perasaan kita dengan firman, keinginan kita dengan firman. Selaraskan, itu yang namanya menyatu dengan Kristus. Dan kedua, menyatu dengan pekerjaannya, menyatu dengan pribadi Kristus, menyatu dengan pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus apa?
Efesus 2 ayat 10, ini ayat kesukaan saya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau. Maunya apa? Kita hidup di dalamnya. Dalam apa? Dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang mana? Bukan sekedar baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pastikan yang dipersiapkan Allah itulah yang kita hidupi. Bukan agenda kita ya, tapi agenda Tuhan. Tidak cukup kita berkata kita menyatu dengan pribadi Kristus tanpa kita sedia menyatu dengan pekerjaan Kristus di bumi. Sebab di dalam pekerjaannya ada tujuan pribadinya. Untuk mengenapi itu harus sedia bayar berapapun besarnya untuk kepentingan Yesus. Karena itu saya di rumah sakit, saya selalu memotivasi murid-murid saya yang ikut saya untuk melakukan pekerjaan Kristus. Tuhan Yesus itu pekerjaannya apa selama dia hidup 3,5 tahun di dunia? Dia datang kepada orang, menyampaikan firman, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang dibelenggu kuasa gelap, membuat semua orang akhirnya berkata, memuliakan Allah. Itu pekerjaan Tuhan. Itu yang mesti kita kerjakan. Betapapun harga yang harus dibayar. Kemarin kita ada rekaman-rekaman kecil dan pastoria temanya adalah harus bayar harga. Harus bayar harga. Betul. Untuk mengerjakan pekerjaan Kristus harus bayar harga. Saya kesini, saya bayar harga loh. Bayar harga. Saya 2 hari praktek saya hilang. Kalau buat dokter, praktek itu kan berarti kan ada pasien dan artinya ada hasil ya. 2 hari gak praktek. Itu namanya bayar harga, tapi saya bilang saya bayar harga. Bukan cuma harga tiket pesawat, tapi bayar harga. Memang melakukan pekerjaan Tuhan, kita harus bayar harga. Tapi percayalah, kalau kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Saya kemarin sharing di Komsel ya, yang saya dengan murid-murid saya. Matius 6 ayat 33, ada yang hafal nggak? Saya suka ayat itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah, bayar harga, semua akan ditambahkan. Amin. Sehingga kita menyatu dengan Kristus, kita menyatu dengan pekerjaan Kristus, maka di kekekalan nanti kita akan menyatu selamanya dengan Kristus. Ini kan keinginan kita. Siapa yang gak pengen masuk surga? Untuk itu kita harus menyatu dengan Kristus dan menyatu dengan pekerjaan Kristus. Amin. Kita masuk pada kesimpulan. Pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Kedua, Tuhan mau kita mencapai tujuannya, bukan tujuan kita. Enggak, Tuhan gak mau, Tuhan mau tujuannya. Ketiga, kita harus menyatu dengan Kristus dan kita harus menyatu dengan pekerjaan Kristus di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah disampaikan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi aku percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia.